Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat ulang tahun bagi sahabat, Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun pada hari ini dimanapun sahabat berada. Ya, kita langsung saja membahas mengenai film His Only Son yang dilarang atau diboikot oleh beberapa anggota dewan. Kata mereka ini menimbulkan kericuhan, sarah dan yang lain-lain. Menurut beberapa media yang saya baca, anggota dewan tersebut sangat menolak film His Only Son karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan agama Islam. Lah, ya sudah pasti tidak sesuai lah Pak DPR. Sudah pasti tidak sesuai. Karena yang membuat filmnya orang Kristen. Tokoh yang diangkat adalah tokoh-tokoh orang Kristen. Di mana letak salahnya? Di mana letak penistaannya? Di mana letak sarahnya? Kecuali ini film Kristen yang membuat orang Kristen tetapi bercerita tentang agama lain, filmnya tentang agama lain atau mengolok-olok tentang agama lain. Ini yang baru kita tolak. Saya pun menolak ini. Baru saya nggak setuju. Tetapi dia orang Kristen, tokoh filmnya juga orang Kristen, semuanya orang Kristen, yang diangkat juga kisah orang Kristen. Kok malah DPR yang menolak? Kok malah oknum-oknum agama Muslim yang menolak? Nggak habis pikir saya. Tetapi lewat kejadian ini sahabat ya, ada seorang muslimah malu melihat kelakuan mereka ini. Ya, malu mereka, katanya inilah yang bikin malu agama Islam. Sebenarnya pengungkapan rasa malu dari saudara-saudara kita umat muslim begitu banyak sebenarnya videonya ya, tetapi hanya satu saja yang saya ambil karena beberapa video tersebut menurut saya tidak cocok saya tayangkan karena mereka masih sangat-sangat muda sekali sahabat. Ada yang saya lihat masih SMP, ada yang SMA, yang mereka berkata meskipun dilarang oleh dewan kami tetap nonton lewat YouTube, lewat video katanya, lewat aplikasi video kami akan tetap nonton, tidak ada sangkut pautnya dengan agama katanya. Jadi karena umur mereka masih muda-muda, tidak saya ambil cuplikan videonya sahabat. Nanti kasihan mereka, nanti mereka dibully gitu ya. Oke, kita dengar video berikut ini. Tentang film His Only Son dihentikan anggota DPR tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini dari berita. Kak izin stage ya. Ini jujur memasuki politik 2024 tuh memang paling sering tuh yang digoreng tuh adalah isu-isu agama, terutama agama Islam. Malu sih ya, gue sebagai umat Islam itu ya malu lah ngeliatnya, kayak ngapain sih? Kayaknya tuh mereka tuh ingin menunjukkan bahwa heroik gitu loh, gue nih ngebela agama Islam. Padahal ya nggak kayak gitu, malah nambah udah bikin gereja nih masih susah, dipersulit. Sekarang kayak ini cuma soal film, entertainment aja kayak gitu. Tanpa harus dibuat film aja, kita kan juga tahu ya bahwa ceritanya tuh memang mirip, tapi ya beda. Tapi ya kita tuh meyakini apa yang kita yakini aja dan saling menghormati apa yang diyakini masing-masing gitu. Jadi ya harusnya nggak masalah. Ini suami tuh punya dan baca Alkitab, tapi nggak membuat kita tuh berpaling dari agama Islam gitu loh. Karena apa? Karena untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi yuk kita saling toleransi dan saling menghargai. Ya sahabat yang terkasih, seperti yang saya katakan beberapa kali dalam live saya ya, memang sudah seharusnya para tokoh-tokoh agama menyuarakan supaya banyak umat tahu bahwa Ibrahim dan Abraham itu memang berbeda sahabat. Sejarah menurut kita masing-masing pun berbeda. Bahkan ayah daripada Ibrahim itu namanya Azar. Ayah daripada Abraham adalah Terah. Jadi keturunannya pun sudah berbeda. Bahkan banyak kisah-kisah yang tidak sama antara Abraham dan Ibrahim. Nah, itu sudah sangat mencolok loh sahabat. Hal-hal seperti itu sudah membuat sangat berbeda sekali. Jadi memang Abraham dan Ibrahim memang berbeda. Kita juga tidak bisa menyalahkan anggota dewan ini 100% ya. Karena memang itu pengetahuannya sahabat. Itu pengetahuannya. Jadi mungkin mereka sering mendengar ada ceramah-ceramah ulama berkata bahwa Islam dan Kristen adalah sepupuan, satu bapak, yaitu Ibrahim dan Abraham. Jadi mungkin anggota dewan ini berpikir Abraham dan Ibrahim sama. Padahal kisahnya berbeda sahabat. Dari namanya saja sudah berbeda. Taruhlah namanya mungkin ya karena pengaruh bahasa ya, tetapi kisah-kisah dan keturunannya kalau sudah berbeda berarti berbeda orang sahabat. Berbeda orang. Biarlah Ibrahim alaihissalam agamanya Islam gitu ya. Dan Abraham memang tokoh orang Yahudi dan tokoh orang Kristen. Simple kan sahabat. Karena sering disama-samakan ini menjadi cekcok.
kan gitu. Jadi biarlah, memang kita tidak sepupuan, Islam dan Kristen itu memang tidak sepupuan, tidak apa-apa. Bukan berarti kalau kita berbeda jadi bermusuhan. Justru karena kita berbedalah semakin memaklumi. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang menjadi permasalahan selama ini karena sering disama-samakan itu, sahabat. Sehingga orang Kristen merasa layak untuk memprotes ketika mendengar ada polemikus Islam berkata bahwa Abraham membangun Ka'bah. Orang Kristen pasti protes karena di Alkitab itu tidak ada Abraham ikut membangun Ka'bah. Nah, itu saudaraku yang terkasih. Bahkan kuburannya juga berbeda ya. Nah, yang dikorbankan juga sudah berbeda. Jadi banyak sekali perbedaannya. Jadi tidak bisa disamakan lagi, sahabat. Biarlah itu berbeda. Justru karena kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan. Justru karena kita berbeda semakin memaklumi, semakin kita bersatu karena kita satu bangsa. Biarlah berbeda. Nah, tidak masalah. Kalau nanti disama-samakan timbul saling klaim. Ini yang risikonya. Ketika saling klaim ya saling meluruskan. Ketika saling meluruskan ada yang tidak terima. Nah, di dalam ada yang tidak terima akhirnya timbul percecokan, mengklaim dan menganggap bahwa dialah yang penuh benar. Nah, itu yang sering terjadi, sahabat. Sehingga cekcok gitu. Biarlah itu berbeda. Saya sangat setuju, bahkan banyak loh orang Kristen itu setuju Ibrahim dan Abraham itu berbeda, tidak sama. Dan saya sering mendengar ada hamba Tuhan kok bahwa Islam dan Kristen itu bukan sepupuan, tidak satu bapak, memang berbeda tokoh kok. Gitu. Ya mulai dari Adamnya juga sudah berbeda kok. Adam, Hawanya sudah berbeda gitu. Kisah-kisahnya berbeda, semuanya berbeda, sahabat. Jadi biar saja dibedakan. Biar saja dibedakan. Orang Kristen juga sering kok nonton film ayat cinta, film azab kubur di Indosiar ya, azab-azab apa itu yang di televisi itu ya. Biasa aja, kita nggak baperan, biasa saja. Kalau kuat imannya nggak mungkin lah murtad keluar dari kekristenan, kan nggak mungkin. Demikian juga saya rasa Islam, kalau kuat imannya ngapain harus ikut murtad seperti ibu ini nih, rajin baca Alkitab tetapi masih Islam. Nah, suatu saat kalau seandainya dia diputuskan percaya Tuhan Yesus, kan hak dia, nggak boleh juga kita paksa. Dia mencintai Alkitab, ya tidak masalah, sahabat. Kan gitu. Tetapi buktinya ibu ini berkata sampai sekarang rajin baca Alkitab dan tidak masuk Kristen, kata dia. Nah, jika pun suatu saat dia ingin masuk Kristen, ya tidak boleh juga ada yang keberatan. Itu hak dia, pilihan dia. Nah, begitu sahabat yang terkasih ya. Jadi menurut saya biarlah itu berbeda. Tidak masalah, sahabat. Jangan disama-samakan. Kalau disama-samakan jadi cekcok. Kayak ginilah, DPR akhirnya protes. Dianggap penistaan agama, dianggap sara, dianggap membuat keributan. Padahal tidak ada di dalam film itu menghina-hina agama Islam, tidak ada. Tidak ada menghina Islam. Memang ini murni, memang mengangkat kisah dari Alkitab, bukan dari Al-Quran, kan gitu. Ya bikinlah film sendiri, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pasti kami tidak protes, orang Kristen pasti tidak protes. Itu karena film orang Islam. Silahkan bikin gitu ya. Lebih bagus daripada film His Only Son. Silakan saja buat film Ibrahim alaihissalam, tidak masalah. Kalau penting saya juga ingin nonton, ingin tahu gimana kisahnya, kan gitu, sahabat ya. Nah, jadi sudah baiklah itu memang berbeda. Oke, sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.